Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya yang menonton video ini. Perkenalkan, nama saya Anggi Kusnita. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang teks prosedur. Sebelum masuk kepada materi, tentu terlebih dahulu kita harus memahami kompetensi dasar dan indikator pencapaian dari teks prosedur. Nah, KD dalam teks prosedur ini yaitu terdapat pada KD 3.5, yaitu mengidentifikasi teks prosedur tentang cara melakukan sesuatu dan cara membuat sesuatu. Indikator pencapaian kompetensi dalam teks prosedur ini yaitu terdapat atas 3.5.1, yaitu menjelaskan pengertian teks prosedur. 3.5.2 menjelaskan tujuan teks prosedur. 3.5.3 menjelaskan ciri-ciri teks prosedur, dan 3.5.4 menjelaskan jenis-jenis teks prosedur. Nah, yang pertama, terlebih dahulu kita harus mengetahui pengertian dari teks prosedur. Nah, teks prosedur ini ialah teks yang berisi langkah-langkah atau tahapan yang harus dipahami dalam melakukan kegiatan agar kegiatan tersebut dapat berjalan dengan lancar. Apa sih tujuan dari teks prosedur itu? Tujuan dari teks prosedur ini ialah untuk menunjukkan atau menjelaskan bagaimana mengerjakan sesuatu dengan langkah-langkah yang urut, serta memudahkan pembaca maupun pendengar supaya bisa mengikuti isi teks yang tujuan akhirnya bisa sesuai keinginan pembaca maupun pendengar. Coba deh teman-teman bayangin, jika teman-teman paham melakukan sesuatu, maka kegiatan itu akan berhasil. Dan sebaliknya, jika teman-teman tidak paham dengan melakukan sesuatu, maka kegiatan yang teman-teman lakukan akan gagal. Ciri-ciri teks prosedur yang pertama yaitu memiliki poin atau langkah-langkah. Ciri paling utama dalam teks prosedur adalah adanya panduan dan langkah-langkah berisi poin-poin yang harus diikuti atau dikerjakan. Ciri yang kedua, menggunakan kata kerja perintah, merupakan penggunaan kalimat dalam teks prosedur. Umumnya menggunakan kalimat perintah yang lugas. Hal ini dikarenakan teks prosedur berisi instruksi untuk melakukan sesuatu. Ciri yang ketiga, menggunakan kata kerja aktif. Teks prosedur juga biasanya banyak menggunakan kata kerja aktif yang menunjukkan sebuah tindakan seperti membuat, menggoreng, memotong, menekan, memasang, dan lain sebagainya. Ciri yang keempat, menggunakan konjungsi. Di dalam teks prosedur juga umumnya menggunakan kata penghubung yang bertujuan menjelaskan urutan melakukan sesuatu. Contohnya kata-kata seperti kemudian, selanjutnya, dan lalu. Ciri yang kelima, menggunakan kata kerja keterangan. Ciri-ciri teks prosedur lainnya juga banyak menggunakan kata keterangan untuk menjelaskan sesuatu dengan lebih rinci. Kata keterangan tersebut bisa berupa waktu, tempat, alat, atau bahan yang digunakan. Ciri yang terakhir yaitu sistematis. Sistematis artinya berurutan. Dalam teks prosedur, masing-masing poin dalam langkah tersebut dibuat secara berurutan agar mudah untuk diikuti. Setelah kita mengetahui pengertian, tujuan, dan ciri-ciri teks prosedur, selanjutnya kita harus memahami tentang jenis-jenis teks prosedur. Jenis-jenis teks prosedur ini
ada 3. Yang pertama yaitu teks prosedur sederhana. Teks prosedur sederhana ini ialah teks yang berisi tahapan atau material yang tidak terlalu banyak. Biasanya membutuhkan 2-3 tahapan untuk melakukannya. Karena sederhana, urutannya tidak bisa dibolak-balik. Jenis teks prosedur yang kedua yaitu teks prosedur protokol. Teks prosedur protokol ini yaitu berisi tahapan yang bisa dilakukan dengan fleksibel. Artinya tujuan teks tetap tercapai meskipun pembaca tidak melakukan langkah-langkah secara berurutan. Jenis teks prosedur yang ketiga yaitu teks prosedur kompleks. Kompleks biasanya membutuhkan alat, bahan, dan waktu yang lebih banyak dibandingkan teks prosedur sederhana. Dalam konteks prosedur kompleks, tak jarang kita menemukan sub-tahapan sebelum menunjukkan langkah-langkah selanjutnya. Nah, pengertian, tujuan, ciri-ciri, dan jenis-jenis teks prosedur sudah saya sampaikan. Selanjutnya kita masuk kepada kuis ya. Saya akan memberikan 5 kuis supaya bisa mengukur kemampuan teman-teman tentang materi yang sudah saya sampaikan tadi. Baiklah, kuis yang pertama. Manakah pertanyaan berikut ini yang tepat tentang teks prosedur? A, B, C, atau D? Ya, benar. Jawabannya D. Teks yang berisi langkah-langkah atau tahapan yang harus dipenuhi dalam melakukan kegiatan. Kuis yang kedua. Menjelaskan kegiatan yang harus dilakukan agar pendengar atau pembaca dapat mengikuti sebuah proses dengan benar merupakan titik-titik teks prosedur. A. Pengertian, B. Definisi, C. Tujuan, dan D. Ciri-ciri. Ya, benar. Jawabannya C. Tujuan dari teks prosedur. Kuis yang ketiga. Berikut ini yang merupakan contoh teks prosedur membuat sesuatu adalah A. Memainkan piano, B. Membersihkan kamar, C. Memasak sambal geprek, D. Menari tari zapin. Jawaban yang benar adalah C. Memasak sambal geprek. Kuis yang keempat. Teks yang berisi tahapan yang bisa dilakukan dengan fleksibel merupakan jenis teks A. Teks prosedur sederhana, B. Teks prosedur protokol, C. Teks prosedur kompleks, D. Teks prosedur rinci. Ya, jawabannya B. Teks prosedur protokol. Kuis yang kelima. Perhatikan teks di bawah ini. 1. Tepung beras, 2. Santan, 3. Gula, 4. Cetakan. Dari yang disebutkan di atas yang termasuk jenis bahan adalah A. 1, 2, dan 3, B. 1 dan 2, C. 2 dan 4, D. 2 saja. Jawaban yang benar adalah A. 1, 2, dan 3 karena 1, 2, dan 3 merupakan jenis bahan. Nah, itu saja materi serta kuis yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat ya. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.